Hai semuanya, video kali ini Mimin akan mengajak kalian untuk melihat senjata terbaru ciptaan China yang bisa menantang dominasi Barat di darat, laut, dan udara. Tidak hanya peralatan militer terbaru yang buat Barat shock, tetapi kota-kota masa depan yang penuh dengan teknologi masa kini telah berhasil dibangun oleh China. Namun sebelum kita lanjut, bolehkah Mimin meminta sedikit bantuannya untuk menekan tombol subscribe dan like video ini? Di tengah semakin ketatnya persaingan teknologi militer global, satu perubahan luar biasa telah menarik perhatian dunia, bagaimana satu negara berhasil mengubah dirinya dari pengikut desain asing, menjadi pemimpin global. Hanya dalam waktu kurang dari 2 dekade, China telah mengalami transformasi yang menakjubkan, dari ketergantungan pada teknologi militer asing, menjadi kekuatan tangguh, yang secara mandiri mengembangkan sistem persenjataan mutakhir, yang secara langsung menantang dominasi Amerika Serikat di panggung dunia. Urutan ketiga, DF-41 Intercontinental Ballistic Missile China's Pinnacle of Missile Technology. Di lingkungan maritim yang kompleks, rudal balistik antar benua DF-41 yang secara resmi dikerahkan pada tahun 2019, merupakan salah satu pencapaian paling signifikan China dalam teknologi rudal, dikembangkan untuk memperkuat postur pencegahan strategis China. DF-41 memperlihatkan lompatan dramatis dalam pengembangan senjata jarak jauh negara tersebut, yang menempatkannya setara dengan kekuatan global terkemuka, seperti Amerika Serikat. Lebih dari sekedar senjata teknologi, DF-41 berfungsi sebagai simbol kuat ambisi Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, atau PLA, untuk otonomi teknologi dan kemandirian militer, dengan jangkauan mengesankan yang diperkirakan antara 7.509.300 mil, DF-41 dapat menyerang hampir semua lokasi di bumi dari dalam wilayah China. Akurasinya luar biasa untuk ICBM dengan kemungkinan kesalahan melingkar hingga ketinggian hanya 330 kaki, sebuah angka yang luar biasa di bidang sistem rudal strategis. Keunggulan utama DF-41 adalah kemampuannya membawa 10 hingga 12 kendaraan masuk kembali, yang dapat ditargetkan secara independen, masing-masing dipersenjatai dengan hulu ledak berkekuatan 150 kiloton, yang memungkinkannya menyerang beberapa target secara bersamaan dalam satu peluncuran. Rudal tersebut ditempatkan pada peluncur erektor pengangkut bergerak di jalan raya, yang dapat melaju dengan kecepatan hingga 37 mil per jam, secara signifikan meningkatkan kemampuan bertahan terhadap serangan pertama yang potensial. DF-41 bukan hanya sekedar pertunjukan kehebatan teknik, ini adalah pernyataan definitif tentang kemunculan China sebagai kekuatan strategis utama dalam teknologi rudal global. Urutan kedua, Fujian Aircraft Carrier Type 003 A Naval Tech Marvel TAT Redefines China's Sea Power. Fujian, juga dikenal sebagai tipe 003, berdiri sebagai simbol paling jelas dari ambisi Angkatan Laut Cina, dan meningkatnya kemandirian teknologi. Diluncurkan pada 2022, ini adalah kapal induk terbesar dan tercanggih yang pernah dirancang, dan dibangun sepenuhnya oleh Cina, dengan bobot sekitar 88.000 ton, pendek dan panjang melebihi 50 kaki, Fujian menyaingi kapal induk kelas Gerald R. Ford milik Angkatan Laut Amerika Serikat, baik dalam skala maupun kemampuan. Tetapi yang benar-benar membedakannya adalah sistem peluncuran pesawat elektromagnetiknya, merupakan teknologi mutakhir yang hanya China dan Amerika Serikat yang berhasil menerapkannya. Sistem EMA pada tipe 003 memungkinkan peluncuran pesawat berat seperti pesawat tempur siluman J-35, dengan tingkat efisiensi peluncuran sekitar 90%, ini jauh melampaui sistem ketapel uap tradisional yang masih digunakan oleh Rusia dan beberapa angkatan laut Eropa. Sistem ini memastikan peluncuran pesawat yang lebih cepat dan hemat energi, yang dioptimalkan untuk pengoperasian pesawat generasi berikutnya, meningkatkan tingkat serangan kapal induk, dan kesiapan tempur secara signifikan. Perkembangan sistem EMA yang pesat di China, terutama jika mempertimbangkan kesulitan yang dihadapi Amerika Serikat, dalam mengintegrasikannya ke dalam kapal perang Gerald kelas Ford, dianggap sebagai pencapaian teknologi yang luar biasa. Fujian dilengkapi dengan radar ASA Array, pemindaian elektronik aktif X-band,
yang mampu mendeteksi target jauh dengan akurasi mengesankan yang setara dengan beberapa sistem Amerika tercanggih. Untuk pertahanan jarak dekat, kapal induk ini dilengkapi dengan sistem tangguh, yang mencakup 24 rudal Haki-10, dan sistem senjata jarak dekat Type 1130 CIWS, yang dapat menembakkan hingga 10.000 peluru per menit, sehingga memberikan perlindungan kuat terhadap ancaman udara dan maritim. Kapal tersebut dapat membawa 40 hingga 50 pesawat, termasuk J-15T berbasis kapal induk, dan pesawat tempur siluman generasi berikutnya J-35, yang memberikan China kemampuan proyeksi angkatan udara lepas pantai yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam hal kecepatan pengembangan, China telah membuat langkah besar, dengan berhasil memproduksi kapal induk yang sebanding dengan kelas NIM Amerika Serikat, hanya dalam 10 tahun, sementara Amerika Serikat membutuhkan waktu hampir 3 dekade, untuk menyempurnakan sistem yang setara. Tipe 003 lebih dari sekedar kapal perang, ini adalah pernyataan berani tentang kemandirian teknologi China, dan meningkatnya daya saingnya di laut lepas. Urutan ke-1, Z-20F Anti-Submarine Helicopter China's Breakthrough in Undersea Warfare. Aplikasi Z-20 varian ASW anti-perang kapal selam dari seri helikopter Z-20, China memulai debutnya pada tanggal 24, dan merupakan lompatan maju yang penting dalam kemampuan maritim Angkatan Laut China, dirancang khusus untuk melindungi kelompok penyerang kapal induk. Z-20F memadukan sistem sonar canggih dan avionik canggih, menjadikan China mandiri dalam domain yang telah lama didominasi oleh desain. Barang kedatangannya menandai titik balik dalam kemampuan negara untuk mempertahankan angkatan lautnya terhadap ancaman bawah laut. Z-20F dilengkapi dengan sistem sonar canggih yang mampu mendeteksi kapal selam di kedalaman lebih dari 300 kaki. Sistem ini memanfaatkan teknologi pemrosesan sinyal digital atau DSP untuk meningkatkan akurasi dan keandalan deteksi. Rangkaian senjatanya mencakup torpedo ringan U-7 dengan jangkauan 8 rudal anti kapal 7 mm, YJ-9 dan meriam autok, yang memungkinkan spektrum kemampuan ofensif yang luas, dengan jangkauan operasional sekitar 500 meter, dan daya tahan 4 jam terbang terus-menerus. Z-20F sangat cocok untuk misi anti kapal selam, dan pengintaian yang diperluas. Pesawat ini juga dilengkapi avionik yang dikembangkan China, termasuk layar multifungsi, MFD, yang menyediakan integrasi informasi dan kendali misi yang efisien. Jika dibandingkan dengan Se-60 milik Angkatan Laut Amerika Serikat, Z-20F setara dengan mitranya dari Amerika dalam hal jangkauan dan kemampuan sonar, namun salah satu fitur menonjolnya adalah sistem komunikasi satelit, yang menawarkan independensi penuh dari jaringan GPS, yang menandakan dorongan strategis China untuk otonomi teknologi, sementara Amerika Serikat mempertahankan keunggulannya dalam pengalaman operasional. Dengan helikopter ASW, China telah dengan cepat mempersempit kesenjangan, dengan mengembangkan platform siap tempur dalam negeri dalam waktu yang relatif singkat. Pengembangan Z-20F tidak hanya meningkatkan kemampuan China untuk melindungi kelompok kapal induknya, tetapi juga mencerminkan pencapaian strategis yang lebih luas, kemampuan untuk menyerahkan sistem perang anti kapal selam modern yang dirancang di dalam negeri. Seiring dengan meningkatnya kecanggihan ancaman bawah laut, Z-20F memainkan peran vital dalam memastikan keamanan operasi Angkatan Laut China di perairan dalam, khususnya di lingkungan maritim yang kompleks. Bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Di tengah ketegangan geopolitik, China terus memperkuat militernya di udara, laut dan darat. Hal ini ditandai dari ambisinya menciptakan peralatan militer terbaru dari tahun ke tahun. Kali ini Mimin akan mengajak kalian untuk melihat peralatan-peralatan tempur canggih buatan China, yang bahkan bisa mengalahkan Amerika Serikat. Urutan ketiga, H-20 Stealth Bomber, atau pesawat pengebom siluman H-20. Pesawat pengebom siluman H-20 yang diluncurkan pada tahun 2020, dan diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2025, menandai kemajuan penting dalam kemampuan Angkatan Udara Strategis China,
dengan desain sayap terbang siluman, H-20 dibangun untuk misi pengintaian dan serangan jarak jauh, sehingga memperluas jangkauan dan pengaruh strategis peperangan udara Cina. Ini lebih dari sekedar platform, siluman H-20 menandakan ambisi Cina untuk membentuk kembali keseimbangan kekuatan udara strategis secara global, mampu membawa hingga 22 ton persenjataan. H-20 dirancang untuk menyebarkan rudal jelajah CJ-20, dengan jangkauan 1 dalam 240 mil, bersamaan dengan bom berpemandu presisi, lapisan penyerap radar, dan desain tanda inframerah rendah, memungkinkannya untuk tetap hampir tak terlihat oleh sistem pertahanan udara canggih, didukung oleh mesin WS-10C yang ditingkatkan, yang menghasilkan daya dorong 30.800 pon. H-20 mempertahankan kinerja tinggi dalam misi yang diperpanjang, yang ditingkatkan dengan kecerdasan buatan, menyediakan navigasi waktu nyata dan analisis target, yang meningkatkan presisi dan otonomi operasional. Jika dibandingkan dengan UB-2 Spar, H-20 menyamainya dalam hal jangkauan dan kapasitas muatan, tetapi diuntungkan oleh sistem terintegrasi AI yang lebih baru, sementara B-2 telah beroperasi sejak 1997. China mengembangkan H-20 dalam waktu kurang dari 15 tahun, jangka waktu yang jauh lebih pendek daripada proses B-2 milik Amerika Serikat, yang memakan waktu puluhan tahun, tidak hanya menyoroti kompetensi teknis, tetapi juga laju inovasi kedirgantaraan Cina yang pesat. H-20 menawarkan China tingkat baru kemampuan serangan, dan pengawasan jarak jauh, memperluas jangkauan strategis negara tersebut, ke berbagai wilayah utama sebagai simbol kemandirian dan ambisi teknologi. Hal ini mencerminkan pendekatan Cina untuk berdiri bahu-membahu, dengan kekuatan militer terkemuka dunia dalam bidang penerbangan strategis. Urutan kedua, ZBL-08 Armored Vehicle Mobility Meets Modernization. Kendaraan lapis baja ZBL-08 yang ditingkatkan pada tahun 2018, adalah salah satu platform darat Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, atau PLA yang paling lincah, dan serbaguna, yang dirancang untuk memenuhi tuntutan pertempuran modern di medan yang kompleks, dengan berat antara 22.000 dan 27.000 ton, dan kecepatan hingga 62 mil per jam. ZBL-08 memberikan keseimbangan yang mengesankan, antara daya tembak, perlindungan, dan kemampuan manuver, memperkuat peran pentingnya dalam strategi peperangan mekanisme. Dilengkapi dengan meriam otomatis 30 mm, yang mampu menembakkan 200 peluru per menit, dan rudal anti-tank HJ-73C. ZBL-08 dibuat untuk menghadapi ancaman lapis baja dan infanteri. Pelapisan-lapisan bazar reaktif eksplosif meningkatkan kemampuan bertahannya di medan perang, memungkinkan ketahanan terhadap peluru anti-lapis baja 30 mm. Salah satu fitur menonjol kendaraan ini adalah integrasinya dengan sistem komunikasi satelit BYU asli Cina, yang memungkinkan penentuan posisi dan koordinasi operasional secara real-time, tanpa tergantung pada jaringan GPS asing. Kemampuan ini memastikan fungsi tanpa gangguan, bahkan dalam lingkungan yang sinyalnya terganggu atau terisolasi. Jika dibandingkan dengan kendaraan lapis baja Striker, ZBL-08 menawarkan kecepatan dan daya tembak yang serupa, namun penggunaan sistem BYU memberinya keunggulan strategis dalam otonomi, terutama di zona yang tidak terjangkau GPS. Penerapan sistem yang dikembangkan di dalam negeri menunjukkan kemajuan stabil China dalam menciptakan kekuatan darat yang mandiri, beranjak dari ketergantungan pada desain barat, dari versi asli tahun 2006 hingga peningkatan modern dalam waktu lebih dari satu dekade. Evolusi ZBL-08 menunjukkan perkembangan pesat teknologi peperangan darat Cina. ZBL-08 lebih dari sekedar pengangkut personel lapis baja, ini adalah platform siap misi yang fleksibel, yang mampu mendukung pengintaian, penyebaran cepat, dan mobilitas taktis di berbagai medan. Dengan demikian ia memainkan peran kunci dalam meningkatkan kelincahan operasional pasukan darat modern Cina. Urutan ke-1, J-35A Stealth Fighter China's Answer to the F-35. Pesawat tempur siluman J-35A yang diluncurkan di pameran udara Zhuhai 2024, menandai tonggak penting dalam evolusi Angkatan Udara Cina, sebagai pesawat siluman multiguna generasi kelima,
J-35A merupakan perwujudan ambisi China untuk bersaing dengan kekuatan udara terdepan di dunia, mampu beroperasi dari pangkalan darat dan kapal induk. Jet tempur ini lebih dari sekedar lompatan teknologi, ini merupakan simbol kuat tumbuhnya kemandirian China dalam inovasi pertahanan. J-35A dilengkapi dengan sistem radar AESA pindaian elektronik aktif yang canggih, mampu mendeteksi target pada jarak lebih dari 185 mil, sambil melacak hingga 20 target secara bersamaan dengan akurasi tinggi. Ruang senjata internalnya dapat membawa hingga 4 rudal udara ke udara PL-15, masing-masing dengan jangkauan sekitar 125 mil, bersama dengan rudal anti-kapal YJ-83K, yang memberikan pesawat fleksibilitas untuk melakukan misi superioritas udara dan serangan presisi, didukung oleh mesin WS-13E yang menghasilkan daya dorong 20 pon. J-35A dapat mencapai kecepatan hingga Mach 1,8, atau sekitar 1380 mil per jam. Desain siluman pesawat ini mencakup lapisan penyerap radar, dan fitur pengurang tanda inframerah, membuatnya hampir tidak terlihat oleh sistem pertahanan udara modern. Dibandingkan dengan F-35 Amerika, J-35A China menawarkan kinerja radar dan ruang senjata yang sebanding, tetapi dengan badan pesawat yang lebih ringan yang dioptimalkan untuk operasi kapal induk, terutama pada platform seperti Type 003 milik China. Meskipun Amerika Serikat mempertahankan keunggulan yang jelas dalam pengalaman operasional, pesawat tempur siluman China telah membuat kemajuan yang mengesankan, menjadikan China negara kedua di dunia yang memiliki pesawat tempur siluman multiroda untuk angkatan udara dan angkatan lautnya. Garis waktu pengembangan J-35A dari desain awal hingga debut publik, dalam waktu kurang dari 1 dekade, menggarisbawahi kecepatan dan skala inovasi pertahanan China, meningkatkan kemampuan China dalam pengawasan, pengumpulan intelijen dan penergetan presisi. Platform generasi berikutnya ini menawarkan fleksibilitas yang tak tertandingi untuk berbagai misi udara, dan semakin memperkuat posisi China sebagai pemain serius dalam penerbangan militer modern. Bagaimana pendapat kalian tentang inovasi militer China yang terus dikembangkan? Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Di dunia dengan populasi kota yang meningkat pesat, dan sumber daya yang semakin langka, satu negara mengambil inisiatif dalam mendefinisikan ulang cara kita hidup, bekerja dan bergerak. Kota pintar tempat teknologi menghubungkan segalanya, mulai dari lampu lalu lintas hingga layanan publik, bukan lagi fiksi ilmiah, mereka telah menjadi kenyataan. China dengan laju inovasinya yang pesat, mengubah kota-kotanya menjadi laboratorium dinamis, tempat kecerdasan buatan, jaringan berkecepatan tinggi, dan robot membentuk masa depan. Pertama, Beijing. Beijing, ibu kota China yang semarak dengan populasi melebihi 21 juta orang, tidak hanya merupakan pusat politik dan budaya, tetapi juga simbol perintis pengelolaan perkotaan yang cerdas. Sebagai tuan rumah Olimpiade 2008 dan Olimpiade musim dingin 2022, Beijing telah memanfaatkan keunggulan globalnya untuk menerapkan teknologi mutakhir, mengubah dirinya menjadi pusat koordinasi cerdas, tempat kecerdasan buatan, dan jaringan sensor luas bertemu untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang efisien dan berkelanjutan. Melalui sistem manajemen perkotaan terpadunya, Beijing mengawasi lebih dari 1.800 mil jalan, 500 stasiun kereta bawah tanah, dan ribuan bangunan publik. Pada tahun 2022, sistem ini telah memangkas waktu respon terhadap insiden perkotaan, seperti kegagalan infrastruktur hingga 20% berkat jaringan 1,5 juta kamera dan sensor yang menganalisis data waktunya. Misalnya di kawasan Tanaman Square AI, secara dinamis menyesuaikan lampu lalu lintas berdasarkan arus kendaraan, mengurangi kemacetan hingga 15% dibandingkan tahun 2020, memberikan pengalaman perjalanan yang lebih lancar bagi jutaan penduduk dan pengunjung. Beijing juga menonjol karena memadukan teknologi dengan pelestarian warisan budaya, yang membedakannya dari kota pintar lainnya. Tempat-tempat bersejarah seperti kota terlarang, dan istana musim panas dilindungi oleh sistem pemantauan lingkungan pintar, yang menggunakan sensor untuk melacak tingkat kelembaban suhu dan polusi udara.
Pada tahun 2024 teknologi ini mengurangi dampak solusi pada situs budaya sebesar 35%, memastikan warisan yang telah berusia berabad-abad dilestarikan untuk generasi mendatang. Sistem ini terintegrasi dengan aplikasi seluler Beijing Culture, memungkinkan wisatawan untuk menikmati tur virtual kota terlarang, melalui realitas bertambah yang menarik. Lebih dari 2 juta kunjungan pada tahun 2025, pendekatan ini tidak hanya melindungi warisan, tetapi juga mengubah Beijing menjadi destinasi wisata cerdas, yang memadukan sejarah dan teknologi. Dalam hal upaya lingkungan, Beijing memimpin dalam pemantauan dan peningkatan kualitas udara, tantangan utama bagi kota-kota besar. Pada tahun 2025, kota ini menyebarkan 2.500 sensor kualitas udara, di area seluas 650 mil persegi, menyediakan data waktu nyata melalui aplikasi peta biru, yang memungkinkan warga memantau kualitas udara dan menyesuaikan aktivitas harian. Aplikasi ini telah mendorong langkah-langkah pengurangan polusi, mengurangi angka rawat inap di rumah sakit akibat gangguan pernapasan sebesar 18% dari tahun 2022 hingga 2024. Menurut Institute of Public and Environmental Affairs, Beijing juga berinvestasi dalam proyek-proyek hijau, seperti taman lahan basah dan hutan kota, yang berkontribusi pada tujuan China untuk mencapai puncak emisi karbon pada tahun 2030, khususnya taman lahan basah Tongzhou yang selesai dibangun pada tahun 2023, telah meningkatkan kualitas air dan menambah ruang hijau sebesar 10% di area tersebut. Transportasi hijau adalah pilar lain dari Beijing yang cerdas. Pada tahun 2025, 75% dari 12.000 bus umum di kota ini menggunakan listrik, melayani lebih dari 12 juta penumpang setiap bulannya, dan mengurangi emisi angkutan umum hingga 25% sejak tahun 2018. Sistem kereta bawah tanah Beijing yang mencakup 25 jalur, dan rel sepanjang 450 mil menggunakan AI, untuk mengoptimalkan jadwal dan mengurangi waktu tempuh penumpang hingga 10%, kota ini juga mendukung 500.000 sepeda bersama yang terintegrasi dengan aplikasi pembayaran seluler, sehingga mengurangi penggunaan mobil pribadi pada rute pendek hingga 20%. Upaya-upaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas udara, tetapi juga menjadikan Beijing sebagai model bagi mobilitas perkotaan berkelanjutan, yang mendorong batasan inovasi jaringan 6G pada tahun 2025, dengan stasiun percontohan di distrik keuangan pusat, mencapai kecepatan transfer data 12 kali lebih cepat dari jaringan generasi kelima, mendukung aplikasi seperti pengendalian lalu lintas waktu nyata, dan perawatan kesehatan jarak jauh, dengan latensi mendekati nol, yang menjanjikan untuk berevolusi pengelolaan perkotaan. Selain itu, Beijing menggunakan model bahasa besar LLM dalam platform chatbot. Layanan publiknya menangani lebih dari 120 pertanyaan per jam, dengan akurasi 95% menggandakan efisiensi staf manusia. Pada tahun 2024, teknologi ini menempatkan Beijing di garis depan solusi perkotaan generasi berikutnya. Dibandingkan dengan Amerika Serikat, Beijing unggul dalam investasi teknologi, mengalokasikan 18 miliar untuk infrastruktur pintar dari tahun 2018 hingga 2025, 2 kali lipat investasi Washington District Columbia. Pada periode yang sama, kota ini juga memperluas pengaruh globalnya, melalui kemitraan dengan negara-negara seperti India dan Thailand, berbagi teknologi pemantauan lingkungan, dan manajemen lalu lintas dengan 5 perjanjian, yang ditandatangani pada tahun 2024, menempati peringkat ke-7 dalam Indeks Kota Cerdas Global 2025. Beijing menjadi contoh bagaimana ibu kota bersejarah dapat memadukan budaya teknologi, dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang cerdas, efisien dan layak huni. Kota kedua, Hangzhou. Terletak di tepi Sungai Cantang yang indah, Hangzhou tidak hanya terkenal karena keindahan alamnya yang menakjubkan, tetapi juga sebagai pusat teknologi perintis, di mana kecerdasan buatan AI membentuk kembali operasi kota-kota modern. Sebagai kota kelahiran raksasa teknologi Alibaba, Hangzhou telah menjadi simbol global kota pintar, berkat sistem City Brain-nya, platform AI canggih yang bertindak sebagai otak digital, yang mengoordinasikan setiap aspek kehidupan perkotaan. Diluncurkan pada tahun 2016,
CityBrain mengumpulkan dan menganalisis data real-time, lebih dari 1 juta kamera pengintai, 10.000 sensor dan berbagai perangkat yang terhubung di seluruh kota, menciptakan ekosistem digital terintegrasi yang belum pernah ada sebelumnya. Hasilnya adalah lompatan maju dalam pengelolaan perkotaan. Hangzhou mengurangi waktu kemacetan lalu lintas sebesar 15% dari tahun 2016 hingga 2024, jauh melampaui pengurangan di New York sebesar 8%, jika sistem lalu lintas pintar masih diterapkan dalam skala yang lebih kecil dan kurang tersinkronisasi. Kemampuan CityBrain melampaui lalu lintas. Sistem ini memantau dan mengoptimalkan arus lalu lintas di lebih dari 600 mil jalan, memastikan pergerakan lalu lintas lebih lancar, dan mengurangi waktu beban di persimpangan, dari rata-rata 90 detik menjadi 60 detik, misalnya di persimpangan sibuk di pusat Hangzhou. CityBrain menggunakan AI untuk menyesuaikan waktu lampu lalu lintas berdasarkan kepadatan kendaraan, membantu mengurangi kemacetan, dan menghemat jutaan jam perjalanan setiap tahun bagi 14 juta penduduk kota, dibandingkan dengan kota-kota Amerika seperti Los Angeles, di mana solusi lalu lintas pintar hanya mengurangi waktu kemacetan sebesar 57%. Hangzhou menunjukkan tingkat efisiensi yang mengesankan. Selain itu, CityBrain meningkatkan keselamatan publik, dengan mendeteksi insiden seperti kecelakaan lalu lintas dalam hitungan detik, kecepatan respon yang belum dapat ditandingi oleh kota seperti Chicago. Hangzhou juga memimpin dunia dalam menciptakan masyarakat tanpa uang tunai, suatu model yang masih sulit ditiru oleh kota-kota Amerika, seperti San Francisco, dengan 98% transaksi di Hangzhou dilakukan melalui aplikasi, seperti Alipay dan WeChat. Penduduk jarang perlu membawa uang tunai. Sebaliknya di Amerika Serikat hanya 45% transaksi yang non-tunai pada tahun 2023 menurut data Federal Reserve. Di Hangzhou Anda dapat masuk ke supermarket tanpa karyawan, di mana mesin pemindai mandiri, mengenali produk melalui kode QR, dan pembayaran dilakukan melalui ponsel dalam waktu kurang dari 10 detik. Contoh utama adalah jaringan supermarket Hea milik Alibaba, di mana pembeli hanya perlu memindai kode produk dengan aplikasi, dan pergi tanpa harus mengantri. Bahkan pedagang kaki lima di Hangzhou menerima pembayaran seluler, menciptakan pengalaman berbelanja yang lancar. Sementara itu, toko tanpa kasir di Amerika Serikat seperti Amazon Go, masih terbatas pada beberapa kota besar dan belum dapat diakses secara luas. Lebih jauh lagi, Hangzhou telah meningkatkan pelayanan publik ke tingkat yang lebih tinggi. Di Smart Hospital, penghuni dapat menjadwalkan janji tamu, menerima hasil tes, dan membayar tagihan medis, semuanya melalui aplikasi seluler, mengurangi waktu tunggu dari berjam-jam menjadi hanya 10-15 menit. Sistem CityBrain juga menyediakan perkiraan cuaca yang sangat akurat hingga ke tingkat lingkungan, membantu warga merencanakan perjalanan atau acara dengan yakin. Misalnya selama musim hujan tahun 2022, CityBrain mengeluarkan peringatan dini tentang potensi banjir di 50 wilayah, yang memungkinkan pemerintah untuk menerapkan tindakan pencegahan tepat waktu, mengurangi kerusakan menjadi $2 juta, dibandingkan dengan 10 juta pada tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian ini menempatkan Hangzhou pada peringkat ke-10 dalam Indeks Kota Pintar Global tahun 2023, melampaui Chicago yang berasal pada peringkat ke-14. Selain itu, Hangzhou telah berinvestasi sebesar 5 miliar dalam infrastruktur digital, dari tahun 2016 hingga 2023, dibandingkan dengan hanya $1,2 miliar di New York selama periode yang sama, yang mencerminkan komitmen kuat untuk membangun kota pintar yang komprehensif. Hangzhou adalah contoh nyata bagaimana AI dan Big Data dapat mengubah kota berpenduduk 14 juta orang, menjadi ekosistem digital yang beroperasi dengan lancar, dari mengordinasikan lalu lintas, dan meningkatkan keselamatan publik, hingga membangun masyarakat tanpa uang tunai. Nah, bagaimana menurut kalian tentang kota pintar China ini? Sekarang mari kita lanjut